diri sendiri, jangan buat orang lain. Kenapa? Karena teman-teman bukan profesional terapisnya, gitu kan. Dan teman-teman, nah masalah kita kan banyak lubang keneh ya. Nggak usah lah, ada loh saatnya kita tuh nggak usah selalu pengen jadi pahlawan buat orang loh. Karena kalau ketika kita punya banyak masalah, kita nyelesain orang, kita yang akan tumbang. Itu. Saya tuh kalau mau kerja atau saya mau terima klien, saya tuh harus memastikan saya ini baik-baik aja dulu. Saya terapi dulu atau saya terapi, saya selesai supaya, karena kan energi itu menular dan bisa nyerap, ya kan? Energi emosi negatif itu cepat menularnya dibandingkan virus influenza. Misalnya dalam satu ruangan gitu kan ada 4 orang yang lagi pilek, ya, dalam satu ruangan ada yang lagi pilek. Kalaupun kita ketularan butuh waktu. Tapi kalau ada dalam satu ruangan ada 4 orang, yang satu kuat banget, nah, dari masuk ruangan juga yang ngedelek gitu kan, gitu loh bahasanya. Kenapa sih Cak? Enggak apa-apa. Apaan sih? Kepo banget. Enggak, itu kamu kenapa kok kayak dimarah-marah? Enggak, apaan sih? Pengen nanya. Kena nggak kita? Nempak. Pasti langsung nolak. Apaan sih orang cuma nanya? Ya udah kalau nggak apa-apa. Bodoh amat. Kena kan? Itu lebih cepat dibanding virus influenza. Jadi kalau ada orang yang ribuan banget, kitanya lagi nggak baik-baik aja, nggak usah lah dekat-dekat. Pak, nggak usah. Kalau kita yang lagi baik-baik aja, oke, boleh. Kamu kenapa, gitu kan? Karena jadinya jadi gitu kan? Enggak, apaan sih? Kepo banget sih. Oh, apaan sih orang aku cuma nanya biasa aja. Iya, jadi gelutnya. Itu asal terbunuh. Ya, insya Allah saya akan ajarin terapinya. Insya Allah semua orang bisa lakuin nanti itu di rumah sesering mungkin. Terapinya namanya Deep Psychology Tapping Technique. Terapi ini founder dan pemiliknya adalah Biro Psikologi kami. Gitu. Udah ada udah paten ya. Kenapa deep masuk ke dalam? Karena kita itu hidup di 3 lapis. Misalnya ada klien yang cerita sama saya gitu kan, saya punya masalah sama suami saya itu gini. Yang dia ceritakan adalah di level kesadaran, ya, di level kesadaran. Dia punya masalah sama suami, ya kan? Menurut dia kan suaminya bermasalah, menurut dia suaminya sumber masalah, gitu kan? Banyaknya klien yang datang itu yang diceritainnya apa, nanti pas terapi yang keluarnya apa? Karena bisa jadi si suami ini bukan sumber masalah, dia itu cuma trigger. Tahu trigger nggak? Trigger tuh cuma kambing hitamnya. Karena banyak yang belum selesai di masa lalu kita yang nggak bisa kita selesaiin, akhirnya kita tumpahin semua ke suami. Suami melakukan hal kecil sedikit, salah sedikit pun salah. Suami misalnya pulang telat, emosi, karena kita tahu dulu ayah kita pun sering pulang telat dan ternyata ayah kita selingkuh, gitu kan? Jadi ketika ada kejadian yang mirip, kita pikirnya sama. Kamu tuh kenapa sih pulang telat? Kamu selingkuh ya, bla-bla ya? Padahal bisa jadi meeting, handphonenya mati, gitu kan? Gak bisa dihubungin. Tapi karena kita punya pengalaman yang nggak baik, disambungin. Atau pas kita masak, suami kita makan, mukanya kenapa nggak enak ya? Iya emang aku mah emang nggak bisa seenak mama kamu, bla bla bla, kemana-mana. Itu artinya itu tuh bukan cuma masalah kita, ada yang belum selesai. Nah itu jadi yang harus diselesaikan adalah yang ada di bawah sadar. Karena yang kesadaran ini itu cuma 20%. Cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita mengambil keputusan itu ditentukan oleh bawah sadar kita. Artinya ditentukan oleh kejadian-kejadian yang membentuk kita di masa lalu. Kalau nggak cepat diselesaikan, jadinya cara berpikir kita nggak tepat, gitu kan?
yang dulu. Kita yang sekarang akan menentukan kita di masa depan. Teman-teman mau punya masa depan yang seperti apa? Ditentukan oleh kita yang sekarang. Pengen punya masa depan yang lebih baik, lebih tenang, lebih dekat sama Allah, lebih berkah, lebih banyak rezekinya, gitu kan? Selesaiin dulu kitanya, selesaiin dulu yang ada di masa lalu, supaya kita menjalani hari-hari kita sekarang lebih bermakna, gitu kan? Tanpa ada lagi dorongan kemarahan, tanpa ada lagi dorongan pembuktian, tanpa ada lagi geber-geber yang gak penting, supaya kita yang sekarang bisa membawa masa depannya lebih baik. Ya. Jadi kita yang sekarang ditentukan oleh kita yang dulu. Kita yang sekarang akan menentukan masa depan kita. Buat yang belum nikah, buat yang masih sekolah, mumpung belum nikah, selesaiin dulu semua luka-luka, supaya nanti ketika masuk ke dunia pernikahan bener-bener membuka lembaran baru tuh bener, nggak lagi masuk ke dunia pernikahan